Sampailah saya di Bandung, saya sampai ke Dago, saya nginep lah di Dago, maka di daerah Dago lah, kita nggak bisa sebutin hotelnya ya. Di 3 kamar dari 218, 217, 216 itu memang ada berputar di situ dan di koridor, dan ternyata di ujung koridor. Jadi kalau kita naik ke tangga kamar saya ini, itu lumayan panjang koridor ke sampai sini, itu ada penunggunya memang di ujung, itu pocong. Di ujung situ penunggunya pocong. Itu AA-nya sendiri kerja di situ ngomong itu penunggunya pocong. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Balik lagi sama aku Gusti Gina di Adat, antara adat dan tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini, mungkin kamu yang udah nonton video sebelumnya, udah gak asing sama Mas Bondan. Halo, Kak Mas Gina. Bondan, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Kak Gina. Terima kasih banget bisa datang ke kesempatan sekali lagi ini ya. Iya, kemarin tuh Mas Bondan cerita soal rumah Conjuring di komplek ya. Iya, rumah Conjuring di komplek yang harganya cuma 20 juta. Wow, itu seru banget sih. Dan itu kayaknya mungkin banyak yang relate ya, karena kegiatan sehari-hari ternyata ketemu jurik. Iya, ketemu. Wah, itu keren sih. Kacau banget sih itu. Tapi seru. Kalau hari ini kakak mau cerita apa? Kalau untuk kesempatan kali ini, aku mau ceritain tentang waktu aku trip ke Bandung. Ada, antara ada dan tidak. Omnis Satanica Potestas. Omnis. H-2 sebelum saya berangkat itu tiba-tiba dikabarin kayak dia teman main saya, dia bilang, "Dan lo bisa nggak ngedesain ini. Sekarang langsung dikasih materinya. Saya bilang bisa, saya bilang gitu. Ini deadline-nya kapan ya? Dia bilang gitu. Oh, deadline-nya nanti akan dikasih tahu, tapi kita harus meeting dulu di Bandung. Wah, saya kaget. Harus meeting dulu di Bandung. Apakah nggak di Jakarta aja? Saya bilang gitu. Enggak, ini kita semua ngumpul di Bandung. Karena base factory-nya, pabrik pembuatannya di Bandung memang. Even teman saya tinggalnya di Jakarta Timur juga. Singkat cerita, saya berangkat ke Bandung itu, lusanya saya berangkat ke Bandung, saya berangkatnya agak malam karena siangnya itu saya ada kerjaan dulu, ada kerjaan motret saya. Ada kerjaan motret siang sampai sore, akhirnya saya pending, saya berangkat baru sekitar jam 8 atau setengah 9 malam. Kita berangkat dari Jakarta, masuk tol ya kan, Cikampek. Nah, di situ saya sebenarnya nggak ada perasaan-perasaan apapun ya, maksudnya nggak ada kayak perasaan-perasaan ada horor atau ada yang apa, nggak, belum ada. Terus saya berhenti di rest area kilometer berapa ya, saya lupa. Pokoknya saya sempat berhenti di rest area yang cukup agak besar tuh. Cukup agak besar, rest area di arah mau di Cikampek. Di Indomaret, di depan Indomaret itu saya sempat santai sambil ya mengerokok. Saya sempat mikir gini, berangkat nggak ya, saya mikir gitu. Berangkat nggak ya ke Bandung? Kalau misalkan nggak berangkat, saya bilang nanti ini lagi apa namanya, kerjaannya ke pending, saya bilang gitu. Belum tentu di Jakarta teman-teman semua ini bisa ketemu gitu. Tapi feeling di situ udah mulai kayak nggak enak gitu. Kalau udah feeling dalam hati itu jangan ditentang sih, lebih baik. Nah, ini salah satu pelajaran nih nantinya ceritanya. Ini gara-gara saya ngelawan feeling saya tentang. Ya udah, saya tetap akan berangkat. Akhirnya saya berangkat, masuk tol Purbalenyi, dan akhirnya sampai di kilometer berapa, ban mobil saya itu bocor. Bocor di posisi jam sekitar setengah 11, jam 10 lewat, setengah 11 malam. Bocor bannya. Itu bener-bener pas lagi, nggak ditanjakan banget sih, udah nanjak, cuman udah tengah turunan depannya. Saya lupa kilometer berapa, itu gelap, kiri kanan tebing. Saya ambil ban serep, saya keluarin segitiga pengaman dan lain-lain. Itu kan yang malam kan, kalau yang banyak lewat kan, kalau kakak ke Bandung kan banyak truk, bus gitu-gitu ya. Saya kan ngeri-ngeri sedep juga dong kalau tiba-tiba nggak ngelihat dia main hajar aja kan, saya kenapa-napa gitu. Nah,
Ketika pas saya ganti ban, itu saya ngambil ban serep kan dari belakang. Set, saya bawa dongkrak mobil gitu-gitu itu. Terus saya pasang bannya. Nah, setelah pas masang bannya itu pas saya mau bangun angkat dongkrak, itu saya ngelihat di dalam mobil itu ada sosok. Itu ada sosok orang duduk di belakang, dia gini aja tegak. Kan kalau kita dari kaca film saya nggak terlalu gelap ya. Saya lihat ya, orang apa ya, apa gua ngantuk apa gimana. Itu emang saya udah agak-agak ngantuk tuh karena kecapean karena habis kerja siang. Itu apa ya, saya bilang gitu. Ah udahlah halusinasi, saya bilang gitu. Udah masukin dongkrak. Nah pas kita kan masih dongkrak kan buka bagasi belakang kan itu. Nggak ada. Sosok itu nggak ada. Sosok itu hilang. Sosok itu nggak ada. Saya masukin lagi. Udah. Saya taruh. Udah. Saya berangkat jalan lagi. Nah setelah kejadian itu mobil rasanya semakin berat. Kayak berat gitu loh. Sebelumnya kan santai gitu. Toh ban juga udah nggak bocor, nggak apa. Harusnya ya biasa aja gitu, normal. Ini kok kayak berat mobil. Kayak ditumpangin 3 orang, 4 orang di belakang. Itu kayak berat banget saya rasa. Tapi saya nggak mau ngeliat ke belakang. Cuman saya ngeliat ke spion kiri kan otomatis kan kalau misalkan mau ngindarin truk, mau apa sih, kita kan ngeliat spion ke kiri ya. Terus saya mau ngeliat spion kiri kan ada buntut mata kita. Terus saya ngeliat sekelibet kayak ada emang beberapa makhluk. Itu ngeliatnya kayak ada beberapa kepala di belakang. Saya astagfirullahaladzim, saya bilang, aduh ini kan saya udah bilang nih dalam hati, feeling yang gua tubruk itu bertentangan nih. Saya mikir gitu, jangan yang bener aja nih kalau kayak gini. Sampailah saya di Bandung, saya sampai ke Dago, saya nginep lah di Dago, di daerah Dago lah, kita nggak bisa sebutin hotelnya ya. Hotelnya tuh sebenarnya hidden place, tidak begitu kelihatan. Kalau kalian tidak notice itu kalian tidak tahu. Jadi hotel itu agak masuk ke dalam gitu. Kalau kalian nggak tahu tuh kalian nggak akan menemukan hotel itu. Soalnya saya aja kesasar. Hotelnya itu tuh kayak nggak kebesar, panjang, dia lebar. Ornamennya semua kayu. Berbentuk antara pencampuran etnis suku Jawa dengan Sunda. Sampailah saya di situ, saya sempat tanya satpamnya, Pak, hotel A di mana ya Pak ya penginapan ini? Oh masnya di sini muter, ntar masuk ke situ mas, lobbynya di situ. Saya nengok, oh lobbynya itu. Saya langsung mikir kayak, duh ini kayak ada yang janggal lagi, saya pikir gitu. Masuklah parkir. Di situ cuman ada kalau saya parkir ya, di situ cuma ada mobil saya sama 1 mobil, dan itu jaraknya mobilnya jauh banget. Entah itu mobil yang pengurus ininya atau memang bener tamu, saya nggak tahu deh. Itu kosong banget, sepi banget itu. Udah saya parkir, saya ngeliat dulu nih pas saya mau parkir, saya ngeliat lobbynya dulu. Kok lobbynya gini banget ya, sepi banget, saya bilang. Terus di lobbynya tuh banyak ornamen-ornamen kayak patung-patung ukir gitu, terus kayak ada guci-guci, ada lukisan-lukisan. Ini nggak bener nih, saya bilang. Nah, kenapa saya milih hotel itu? Karena udah last minute banget. Saya bukannya ngejar, ya murah, jujur. Hotel itu murah banget. Untuk nantinya saya ceritakan hotel itu dapatnya fasilitas apa aja, itu murah banget, bener-bener murah. And then abis itu saya parkir, saya keluarin koper, saya keluarin tas saya, perlengkapan saya turun. Cuk. Pas masuk injekin kaki di resepsionisnya, ya kan, saya merinding nih. Saya injekin kaki di resepsionisnya, dan itu kayak hawanya langsung kayak ada yang sebelah gitu. Aduh, ini saya apa? Saya baca ya, dalam hati saya baca ayat kursi, baca. Itu kayak nggak ada. Biasanya kan gini, selamat pagi. Nah, ada yang bisa saya bantu gini. Itu nggak ada. Lonceng bel yang ting, itu aja nggak ada. Sampai akhirnya saya masuk, maju, tiba-tiba nongol kepala. Bret, ya saya kaget dong. Mas-masnya ngumpet di bawah. Loh, saya bilang, kagetin aja, saya bilang gitu. Maaf saya bilang gitu, lagi nyatet katanya gitu. Memang dia nunduk, nggak kelihatan meja. Oh ya, Kak udah booking travel loh, Kak, gini.
booking by inian lah aplikasi gitu-gitu. Oh iya, nih, itu belum memakai komputer mereka. Mereka belum memakai komputer. Jadi mereka itu kalau nggak salah memakai aplikasinya bukan ya dari handphone juga apa kalau nggak salah dari tabs gitu, dari tab gitu. Intinya nggak pakai komputer, nggak pakai secara kayak generalnya penginapan gitulah. Oh iya gini. Saya dikasih kunci, ya kan? Kalau pandangan kita kan kunci itu adalah kunci yang akses card ya. Kuncinya masih berupa kunci, men. Masih berupa kunci yang notabene-nya ya ada gerigi-geriginya gitu loh. Buka pintunya, iya, buka di gini. Saya bilang, kunci beneran kunci ini, saya bilang, ya udahlah, saya naik. Mas, liftnya di mana ya? Saya tanya gitu. Mohon maaf, Mas, dibilang gitu. Nggak ada kunci, nggak ada liftnya. Hah? Oh, baik kalau gitu. Naik tangga lah. Nah, singkat cerita ini hotel ini gede banget, bener-bener gede banget. Karyawannya tuh nggak kelihatan sama sekali. Siapa yang kerja di situ, siapa yang jadi ini, siapa yang OB-nya saya nggak tahu. Biasa kan kalau hotel kan ada ya, kita ketemu sama staf pembersih cleaning service-nya atau apa itu ada. Bener-bener nggak ada. Nah, kamar saya lupa dapat di kamar kalau nggak salah 218. Saya naik tangga sekali, putar kesaan 2 kali, itu sudah ada lantai 2, itu langsung lurus kamar saya. Nah, posisi kamar saya itu pintunya pintu kayu, tebel kayak kayu jati itu, tapi belum kayak pintunya belum dicat gitu loh. Itu jadi kayak hotel tuh hotel setengah mateng. Kayak hotel mungkin abis direnovasi, tapi belum jadi utuh. Bener-bener belum utuh, kayak masih berdebu gitu-gitu, tangganya masih semenannya masih nggak bener gitu-gitu. Saya bilang ini hotel bener udah jadi apa belum sih ya, saya mikir gitu. Terus juga kayak keramik zaman dulu gitu loh Kak. Keramiknya itu ubin-ubinnya kayak ubin-ubin di zaman rumah-rumah zaman dulu. Saya bilang, oh mungkin konsepnya kali dia mau kayak gini ya kan. Tapi saya bilang, ya udahlah, don't care. Saya masuk kamar, ya kan. Baca assalamualaikum. Pas saya lihat kamarnya, wih gede banget, beneran gede Kak. Bayangin, hotel di bawah angka rate 500.000 itu sudah mendapatkan bed up 1, terus kasurnya king size, balkon, sama ada sofa kecil seperti ini di pojokan sisi dekat balkon, pintu balkon. Wih gila gede banget ini. Rantainya parkit lagi Kak. Itu maksudnya it doesn't make sense kalau harganya segitu ya. Mungkin itu hotel pernah dulu jadi sebuah hotel yang cukup berbintang, tapi akhirnya lama-lama seiring banyaknya berkembang hotel banyak di daerah Bandung, mungkin hotel itu sudah mulai sepi, jadi dia menurunkan rate-nya gitu. Singkat cerita, di malam itu saya nggak ada kejadian apa-apa, saya tidur langsung karena kecapean. Besok paginya saya bangun jam subuh, saya meeting terus sampai sore, dan malam saya nongkrong sama teman saya. Ada teman saya di Bandung nongkrong, ya ngajakin santai-santai lah, ngopi-ngopi gitu. Sembari makan, sampai nggak kerasa jam 11:30 sampai jam 11 malam. Jam 12 malam. Singkat cerita saya pulang lah. Saya pulang. Nah, ketika pas pulang ini, pas saya lewatin gedung sate, terus arah mau naik ke Dago, itu pas di jalanan sepanjang lurus Dago, mau ke Dago atas itu, mau ke arah Dago, itu ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin gitu loh. Ngeliatin dari sebelah bagian kaca kiri. Entah gimana yang ngeliatin dari kaca kiri, kayak ada yang ngeliatin aja, kayak ada yang mantau ya. Motor kali apa saya bilang apa gimana gitu. Saya nengok ini. Nggak ada, saya bilang gitu. Adalah halusinasi, saya bilang. Mungkin kecapean, saya mikir gitu. Udah sampai sampai di hotel ini. Ini gamblingnya saya ya. Saya nggak tahu kenapa. Saya ngerasa kayak kepengen kayak check out aja dari tuh hotel. Jadi pas mau parkir saya langsung kayak check out nggak ya? Kok itu udah buka handphone di mobil sebelum masuk ke dalam lobby.
itu udah bukan nyari dari aplikasi pencari hotel, udah nyari yang lain gitu loh. Dan harga juga masih banyak yang ya seenggaknya lebih di atas sedikit, cuman lebih worth it lah gitu loh. Lebih oke, nggak begini banget, nggak spooky banget gitu loh tempatnya. Saya bilang, tapi mikir cuman tinggal sehari, semalam, abis itu besok kan gue pulang nih gitu, tanggung banget gitu kan. Toh juga lusa gue ada kerjaan di Jakarta lagi. Udah deh, nggak apa-apa deh, di sini aja. Dan malam inilah terjadi sesungguhnya, ya kan? Terjadi sesungguhnya. Saya akhirnya memutuskan untuk turun. Saya tidak ambil pusing. Saya harus pindah hotel apa-apa. Udah, saya down care aja. Tiba-tiba pas saya masuk itu hawanya beda banget. Ya namanya di Dago ya dingin ya, dingin wajar ya. Masa diterkait-kaitkan dengan dingin ada apa ya? Tapi emang Dago dingin banget itu. Tapi yang anehnya itu hening, nggak ada siapa-siapa. Ya, even resepsionis pun nggak ada. Itu telepon di resepsionis berdering, itu nggak ada yang ngangkat. Itu berdering, dring, bunyi dring, itu nggak ada yang ngangkat. Saya bilang, ini pada kemana ya orang-orang gitu. Padahal restoran masih terbuka, gede gitu. Tapi nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Jadi kita masuk lobby nih, kanan ada function hall. Di sini ada resto, di sini resepsionisnya kecil gitu. Nggak ada orang sama sekali di bawah. Dan itu memang ada nambah mobil 1 sama motor 3. Apa motor 2 gitu, saya lupa. Entah motor pegawainya, entah motor tamu ya, saya nggak tahu. Terus saya naik ke atas, ya kan. Itu posisinya saya berangkat itu nyampe Bandung hari pertama itu hari Jumat malam, which is malam Sabtu. Jadi itu malam Minggu saya, karena saya udah capek banget nih. Aduh, gue butuh istirahat banget nih, gue capek banget, saya bilang gitu. Even besok udah balik, tapi kalaupun enggak kan saya bisa mampir-mampir dulu beli oleh-oleh atau apa gitu kan. Saya naik ke atas. Nah, udah dong. Buka nih pintu, ceder, ya kan, buka pintu, cekrek. Assalamualaikum, saya bilang itu bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Deng. Ketika saya buka pintu ini, itu pertama sebelum dibuka full, itu kan pintu kebuka setengah ya. Itu langsung kayak ada angin. Itu padahal balkon saya tutup. Depends kalau misalkan balkon itu terbuka ada angin yang hembusannya kenceng, oke. Memang kita kalau baru buka pintu ada angin kan, bus gitu. Ini tapi beda anginnya, kayak kenceng, gitu. Tiba-tiba, gitu. Kenapa nih saya bilang? Saya buka lebih gede. Dat. Posisi kamar saya itu adalah pertama depannya ini pintu, oke? Pintu dibuka, di sini kamar mandi. Seperti layaknya hotel ya, kamar mandi. Lurus dikit, di sini kasur. Oke? Di sini ada meja sama kursi. Ya, kursi kecil itu kayak meja rias sama kursi. Di sini ada TV gantung, oke? Di sini ada sofa seperti ini di pojokan sini. Di sini balkon. Nah, ini hordeng tinggi banget, gede banget tuh hordengnya. Oke? Jadi udah kegambar ya seperti itu. Saya masuk, buka. Saya ingat banget, saya tidak menaruh apapun benda event itu, tas, handuk, handuk saya pasti taruh di kamar mandi. Saya nggak pernah berantakan. Tas saya taruh rapi. Di kursi itu, ya, di yang depan mejanya ini, anggaplah ini kursinya, ini mejanya. Pintu masuk berarti di sini kan, saya. Oke. Kursinya ngadepnya begini, serong. Mejanya tapi lurus. Itu kursinya kursi kayu, bener-bener kelihatan bolong. Jadi kalau ada orang tuh kelihatan gitu loh. Pas saya masuk, saya ngelihat langsung lurus begini. Itu kaki langsung diongkang-ongkangin gini. Langsung lagi gini-gini. Ada makhluk ya. Ini. Terus rambutnya cewek panjang sampai ke bawah. Sampai ke lantai. Sampai ke lantai itu lurus begini. Tet. Saya bilang, astagfirullahaladzim, ini apaan nih, saya bilang gitu. Sambil begini-begini. Setengahnya sambil gini-gini. Ada kaca kursinya ada pegangannya. Dia sambil begini-begini. Astagfirullahaladzim, saya banting pintunya. Buah! Saya banting pintunya. Saya lari turun, tuk.
Saya harus nyamperin resepsionisnya, saya bilang. Saya harus nyamperin resepsionis, saya bilang. Terus tiba-tiba pas nyampe, saya mau jatuh dari tangga. Pas turunan tangga terakhir, tiba-tiba ada resepsionisnya, teng. Terus saya kaget dong. Punten A, dia bilang gitu. Ini nggak bener saya bilang gitu. Kenapa dia bilang gitu. Ini nggak bener, saya bilang. Kenapa dia bilang gitu. Kak coba deh ke kamar, saya bilang gitu. Nggak, iya ada apa, dia bilang gitu. Ini saya nggak bohong-bohong, saya nggak gimana-gimana ini. Ini boleh nggak sih saya check out sekarang. Nggak, nya kenapa, dia bilang gitu. Punten, hampura, saya bilang. Ini ada sosok makhluk perempuan rambutnya panjang menjuntai sampai ke langit, saya bilang. Menjuntai sampai ke lantai, saya bilang gitu. Terus abis itu kata-katanya si itunya, dia cuman bilang gini, baik ayo saya temenin ke atas, dia bilang gitu. Naiklah kita ke atas bareng. Naik ke atas bareng. Kuncinya mana dia bilang gitu, ini. Padahal kan gitu itu nggak dikunci kan, tapi dia masukin kuncinya lagi, tapi nggak dicetekin gini. Dia nggak tahu lah pakai bahasa Sunda gitu. Dia ngomong apa sama beberapa bacaan-bacaan ayat kursi dan Al-Fatihah dan bacaan-bacaan surat pendek. Dia buka Bismillahirrahmanirrahim, jangan ganggu. Dia bilang gitu, terakhir gitu, jangan ganggu. Dia buka, nggak ada. Saya nggak sedih, hilang semuanya. Saya bilang, anjir, ini berarti beneran ada tadi. Berarti ini tadi, saya nggak salah ngelihat berarti. Berarti beneran ada. Buktinya nggak ada tiba-tiba setelah itu. Oke dong, saya udah mikir kayak, udahlah tenang. Oke. Saya capek dan akhirnya saya tadinya ngantuk ya kan, sampai jadi nggak ngantuk. Akhirnya saya berendam dulu lah di bathtub pakai air panas ya kan. Ngerasain hotel yang notabene-nya tidak mahal-mahal banget tapi ada bathtubnya ya kan, enak. Angkatin badan, santai. Akhirnya ngantuk kan, kebawa ngantuk sendiri. Udah deh, bangun, keringin badan, ganti baju, naik, tidur. TV ini tidak pernah saya nyalain dari pertama saya datang. Karena saya banyak kan nonton YouTube atau main game di handphone dan lain-lain. Handphone saya taruh sini. Remote TV di meja rias yang ada bangku yang tadi saya jelasin. Ketika saya mau tidur, entah 10 menit atau berapa, pokoknya intinya udah mau menjamkin mata aja, serep gitu. Saya ngadep ke kiri, ya. Saya ngadep ke kiri begini. Terus habis itu saya mau menjamin mata, tiba-tiba TV itu nyala sendiri dengan volume besar, bunyi. Gimana nggak kaget, Kak? Saya langsung, apaan nih, saya bilang, ada apaan lagi nih, saya bilang. Wah, yang bener aja ini, kalau kayak gini mah nggak bisa ini, saya bilang. Aduh, ini apa lagi, saya bilang. Itu saya panik langsung. Saya bangun, saya ambil remote, saya langsung matiin. Saya cabut colokan TV-nya. Saya bilang, saya dalam hati langsung ngomong gini, saya bilang, kalau memang kalian nggak suka saya ada di sini, tolong saya jangan diganggu. Saya cuma untuk semalam terakhir kok di sini. Saya nggak bermacem-macem. Saya nggak ada niat macem-macem. Saya nggak mau mengganggu kalian. Kalau memang kalian mengganggu, mohon maaf. Saya minta maaf. Saya bilang gitu. Udah, akhirnya udah segitu saya mencoba untuk tidur lagi. Ya kan? Sambil saya setel moratul Quran. Ya kan? Karena ya sebagai penenang lah. Karena ini udah bahaya banget menurut saya. Tapi nggak sampai situ Kak ceritanya. Ketika saya tidur lagi ngadep ke kiri, nah itu sih salah saya juga sih ya. Tidur tuh harusnya kita ngadep ke kanan, ya kan? Karena sunnah Nabi Muhammad SAW itu harusnya ngadep ke kanan. Saya ngadep ke kiri. Ke kiri itu yang notabene-nya menghadap ke balkon yang ada hordeng panjang dan lebar, right? Dan di situ saya pas lagi tidur begini, atau kan kita belum pejemin mata banget nih pas begini, itu di pojokan sebelah hordeng itu ada rambut keluar, sama ada telapak kaki 2 di bawah, itu kukunya itu biru dan kakinya tuh putih pucet Kak. Saya bilang kayak, apalagi ini, saya bilang.
Saya cuma mau tidur di sini, saya cuma mau istirahat. Saya nggak mau yang berhadapan dengan gini-gini gitu loh. Tapi kalau memang harus berhadapan ya, tolong lu jangan terlalu ekstrim banget gitu. Gue cuma mau istirahat doang, saya bilang gitu. Saya langsung balikin badan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pas saya balikin badan, nggak cuma sampai situ kak. Pas saya balikin badan, kan kalau kita tidur di hotel, pasti kan kalau kita mau ngeliat ke pintu kamar mandi kan ada di sebelah sini ya biasanya. Itu kan ada tembok pembatasnya. Pas saya mau balik begini, tembok pembatas bisa ada yang ngintip gini. Gitu. Tangannya masih kesisa, pas ada yang nangkep gini. Itu kukunya panjang kak. Kukunya panjang, hitam, itu bisa ada yang gini. Terus saya inget banget itu kan hening ya, hening. Itu nggak pakai AC karena udah dingin banget kan. Itu bunyi garukan kuku ke tembok. Gitu. Itu begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini saya bilang saya cuma mau tidur, saya cuma mau istirahat, saya kerja, saya nggak ngapa-ngapain, saya bilang. Saya nggak melakukan hal-hal yang di luar norma gitu. Enggak, saya sendirian di situ memang. Saya nggak sama siapa-siapa, saya sendirian. And then setelah kejadian itu, saya baca moral Quran, saya kenceng-kencengin gitu-gitu, udah saya baca astagfirullahaladzim. Itu saya keringet dingin, itu nggak bisa tidur itu. Ngerasa kayak ada yang nempel sama saya. Itu guling aja, dapat guling. Bayangin deh, hotel itu jarang menyediakan guling kan. Saya baru pertama kali nginep di hotel, itu ada gulingnya. Itu rumah apa hotel saya bilangnya kan. Itu guling sampai saya lempar. Saya saking takutnya kalau guling itu tiba-tiba berubah. Apa kabar? Itu saya mau tidur ngadep kanan. Itu masalahnya guling. Ya kan? Sampai akhirnya guling itu udahlah saya buanglah ke samping gitu. Akhirnya saya tidur lah. Tidur tapi dengan keringat dingin, dengan rasa yang kayak masih ketakutan, capek gitu kan. Tapi akhirnya ketiduran sendiri. Dan ternyata masih belum sampai situ godaannya. Masih belum sampai situ cobaannya. Ketika saya bangun, biasa kalau rutinitas pagi, saya sikat gigi ya kan, kaca ya. Itu belum terlalu kelihatan, belum ada sesuatu yang aneh deh gitu. Karena kacanya juga udah mungkin hotel tua agak-agak berjamur ya, berbintik-bintik jadi nggak terlalu jelas. Sikat gigi udah, terus ngopi. Nih badan nggak ngerasa ada kenapa-napa ya, tuh pegel atau apa nggak ada. Saya normally aja. Dan saya nggak notice banget karena saya masih namanya masih ngantuk gitu kan. Terus tiba-tiba saya langsung berpikir, kayaknya gue harus balik nih ke Jakarta gitu kan. Saya bilang takutnya kerjaan nanti nggak kekejar gitu. Mau balik nih ke Jakarta, otomatis mandi dong. Sekarang mau check out. Saya mandi, saya buka baju. Saya buka baju. Kalau masuk kamar mandi kan ngelewatin kaca wastafel. Itu badan saya semua biru kak, bintik-bintik kayak abis dikop itu gimana sih, nah itu tapi memar itu banyak di badan saya, di sini. Ini kenapa saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain semalam, saya nggak ngejrop, maksudnya saya nggak pukul-pukulan sama orang, saya nggak jatuh dari tempat tidur, saya nggak jatuh dari mana-mana, saya nggak kenapa-napa, saya nggak kecelakaan. Kok ini badan memar-memar, saya bilang gitu. Saya mikir, ini apaan? Saya bilang gitu, se-ekstrim ini kah? Saya bilang godaannya se-ekstrim ini kah? Saya bilang. Sampai saya, udah deh, saya bilang, gue mandi. Ini saya nyeritain sampai detik gini, saya nggak percaya ya. Karena saya pikir itu hanya terjadi di film yang kayak begitu. Ya kan, tapi ini terjadi sama diri saya sendiri. Akhirnya saya mandi air panas. Saya di situ renungin kayak, salah saya apa ya di sini? Apa saya nggak permisi? Apa saya nggak apa gitu? Nah, tapi enggak, saya ucapin assalamualaikum kok pertama. Saya inget banget gitu loh. Dan akhirnya setelah itu saya check out. Resepsionisnya yang pertama kali saya datang, mas-masnya, AA-nya.
gimana mas menginap di sini gini 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 gini. Saya bilang gini, aman kok mas, aman. Benar aman. Dia mempertanyakan, benar aman, aman. Boleh ngobrol sebentar nggak? Dia yang ngomong ya, boleh ngobrol sebentar nggak keluar? Itu tiba-tiba hotel tuh rame. Di restoran ada orang, di function hall ada orang. Ada beberapa tamu-tamu yang notabene-nya tiba-tiba baru datang gitu. Mungkin karena hari Minggu juga kali ya, nggak tahu rame goib apa rame beneran ya, saya nggak tahu deh itu. Terus habis itu si AA-nya ini ngajakin saya keluar, bilang boleh ngomong sebentar nggak? Ya boleh. Semalam saya diceritain sama rekan saya. Nah, yang saya ketemu di tangga itu bukan dia ya. Pas saya ketemu di tangga itu, rekan saya ngomong, katanya ada gangguan. Gangguan apa, Dia bilang gitu. Saya bilang, saya boleh jujur ceritain. Tapi mohon maaf, bukan saya maksudnya mau menjatuhkan reputasi daripada hotel tersebut. Hotel AA ini yang AA kerja di sini, saya bilang. Ya nggak apa-apa, ceritain aja. Gimana ceritanya dari awal gitu. Ya saya ceritain lah tentang tadi apa yang sudah saya ceritakan. Dia cuma bilang gini, memang ada di 3 kamar dari 218, 217, 216 itu memang ada berputar di situ dan di koridor. Dan ternyata di ujung koridor, jadi kalau kita naik ke tangga kamar saya ini, itu lumayan panjang koridor ke samping sini. Itu ada penunggunya memang di ujung, itu pocong. Di ujung situ penunggunya pocong. Itu AA-nya sendiri kerja di situ ngomong itu penunggunya pocong. Dan di kamar 216 pernah ada yang meninggal gantung diri di balkon. Itu ada balkonnya ya, itu hotel ada balkonnya. Which is nggak terlalu tinggi, tapi memang ada pegangan holdernya gitu, memang bisa buat gantung diri, itu langsung ke bawah, blok gini. Kalau orang buat gantung diri. Dia cerita, ya memang di kamar 216 itu memang sudah pernah ada yang gantung diri. Perempuan. Dia bilang, saya nggak bisa ceritain ya, mungkin kalau saya tebak-tebak mungkin ada entah stres atau apa, perselingkuhan atau apa, saya nggak tahu. Dia memang mengganggu, ya jin korinnya lah sebut atau apanya lah, menyerupai, dia memang mengganggu. Makanya yang AA lihat itu waktu itu perempuan, benar? Dia bilang gitu, iya benar. Rambutnya panjang, benar iya. Terus dia tidak pernah menampilkan mukanya, dia bilang gitu, iya. Terus ada sosok kukunya hitam kak, dia bilang gitu, iya. Itu di kamar antar 3 hotel itu, 3 room itu ada 3 penunggu. Ada 3 penunggu, ada yang sosoknya besar yang kukunya hitam, yang kakinya pucat itu yang perempuan, yang gantung diri. Itu yang gantung diri. Saya bilang, oh gitu ceritanya gini. Iya, tapi termasuk kuat. Dia bilang gitu. Termasuk kuat. Kenapa? Saya bilang gitu. Karena udah ada yang pernah kejadian di sini, malamnya langsung check out. Dia udah nggak kuat. Ada apa di badan? Adakah gimana? Oh iya ada. Saya langsung tunjukin, saya buka. Ini memar-memar sampai rumah. Ini dikasih air putih, dibacain Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, sama surat Al-Jin. Dibilang gitu. Terus habis itu diusapin ke bagian-bagian luka ini, insya Allah nanti bisa hilang, dibilang gitu. Itu sepanjang jalan dari Bandung ke Jakarta, itu saya kepikiran. Masih bilang, ini salah gua apa? Saya mikir gitu. Kok sampai segininya banget saya diganggunya gitu loh. Saya mikir, ini gue salah apa ya? Saya mikir gitu. Terus habis itu udah, akhirnya saya OTW balik ya kan, OTW balik ke Jakarta. Sempat saya mau nambah extend sehari lagi, karena extend sehari lagi itu saya mau nanya sama temen saya, itu hotel pernah ada nggak yang nginep di situ? Saya mau nanya gitu, maksudnya saya mau pindah hotel, saya mau ngobrol sama teman saya lagi,
mau nanya, pernah nggak ada yang nginep di hotel itu? Saya bilang gitu. Cuman akhirnya saya nggak sempet karena badan saya udah mulai ngerasa drop di situ. Jujur memar-memarnya cukup banyak dan itu bukan memar yang merah lagi ya, sampai yang ada yang lebam biru. Itu notabene-nya kan kalau bukan kayak dipukul atau kena benda tajam, tumpul atau apa, itu nggak bakal bisa seperti itu. Saya mikir, udah deh nggak jadi deh gini-gini. Saya pulang lah ke Jakarta. Sembari saya pulang ke Jakarta, saya nelfon teman saya yang semalam, yang nongkrong sama saya di tempat kopi, satu orang doang. Teman saya tuh nggak sempet nanyain saya nginep di mana. Saya cuma bilang di Dago doang. Saya bilang gitu. Saya nginep di Dago. Saya tanya, lo lagi sibuk nggak? Nggak. Gue boleh nelfon nggak? Boleh. Gue mau cerita nih, gini. Saya bilang gitu. Lo nginep di mana sih emangnya? Di Hotel A, saya bilang gitu. Kita sebut aja Hotel A ya, di Hotel A. Terus dia cuma bilang, Bondan, ngapain lo nginep di hotel itu? Kan hotel masih banyak. Ya gue nggak tahu men, saya bilang gitu. Lo kenapa nggak nanya sama gue dulu? Gue dadakan, gue nggak tahu gitu. Gue harus kemana? Itu hotel udah pernah ada yang gantung diri, udah pernah ada yang bunuh diri, dan berarti ceritanya sinkron. Jadi ceritanya yang diceritain sama A ini nggak bohong, itu sinkron. Dan itu berada di pemukiman Dago yang lumayan keren loh. Padahal, pokoknya clue-nya itu, ya saya bukan gimana, tapi clue-nya itu adalah hotelnya berbentuk ada ornamen-ornamen Jawa dan ornamen suku Sundanya. Jadi kayak yang klinik, ya dibilang klinik banget. Gimana sih kalau udah ada lukisan-lukisan aneh tuh saya udah yang gimana banget. Karena tuh biasa saya tuh kalau masuk ke dalam sebuah rumah ataupun ruangan ataupun bangunan, ketika saya menjejakkan kaki di bangunan tersebut, tapi kalau udah ada yang bergesekan sama saya udah langsung tahu itu. Saya udah langsung tahu, langsung kayak saya ngerasa kayak ada yang ngelawan nih gitu loh, ada yang ngelawan, ada yang feedback, saya bilang gitu. Jadi kayak ngerasa saya aduh kayaknya ini nggak bener nih gitu, karena pas di hotel itu pas nginjekin lobby tuh udah ada kayak yang ngelawan, kayak udah ada yang nahan, udah ada perisainya gitu loh. Saya nggak tahu itu apa, ada perisainya, apakah dari sayanya ada yang bentrok, apa ya, ada yang gimana gitu loh. Sampai akhirnya ya udahlah, saya mikir sampai Jakarta saya sakit selama seminggu. Itu sakitnya nggak jelas, pokoknya sakitnya tiba-tiba drop aja, sakitnya jelas. Mungkin karena energi saya keserap sama makhluk yang di sana atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya intinya saya drop, badannya capek, termasuk capek juga, tapi dropnya parah sampai seminggu. Itu diminum obat tuh nggak sembuh itu. Makanya saya bilang, jadi kalau nginep itu lebih baik bener-bener diseleksi dulu deh, apalagi di daerah-daerah yang belum pernah kita kunjungi ya, terutama even kalian udah paling jago banget nyari-nyari tempat, tapi memang makhluk seperti itu ada di mana-mana aja men. Maksudnya ada di manapun tempat kita tinggal. Tapi itu sih Aku Kak. kayaknya tahu sih tempatnya. Oh ya. Nah, berarti tinggal teman-teman aja mungkin yang nantinya akan mencari ya. Karena lumayan sering ke Bandung dan main di Oh, daerah gitu. situ, dan kayak Oke. karena Oke, kan oke. nggak banyak ya betul. dengan interior seperti itu Betul, gitu betul, lah. betul. Agree banget. Memang interior seperti itu, bangunan seperti itu tuh jarang banget. Jarang kan? Jarang banget. Aja, terus aku mau nanya, kan udah dipesanin tuh nyampe ke Jakarta, nyampe rumah ntar baca doa ini. Itu dilakuin nggak? Dilakuin. Tapi tetap sakit ya? Tetap tidak bisa langsung hilang. Oke, lama nggak? Nggak tahu, sempat ke dokter bilang ini nggak ada luka dalam. Oke. Dokter bilang nggak ada luka dalam. Ya kalau saya manggilnya nggak orang pinter ya, itu sebenarnya kalau orang pinter itu nggak ada ya kan. Saya manggil Ustadz bilang ya
udah ini aja disolawatin, dibawa sholat, dibawa ikhtiar, insya Allah hilang sendiri. Tuh, itu baru setelah itu sembari kan saya pulang kan sakit seminggu. Itu setelah seminggunya baru hilang. Lumayan lama banget Iya, ya. iya, lumayan hilang. Nggak hilang sekejap, langsung hilang. Itu benar. Tapi menurut dokter itu nggak ada luka dalam. Nggak ada luka dalam kayak bekas dipukul apa-apa, nggak ada. Tapi memar sampai biru, sampai ungu. Itu kan otomatisnya berarti kan kita bisa kena pukul atau benda tumpul kan. Ada benturan. Ada benturan, ini nggak ada. Se ekstrim itu. Jadi kalau kalian yang nonton film-film luar yang memang ada secara fisikly kena, itu beneran ada. Itu beneran ada. Jadi memang film-film itu diangkat dari berdasarkan kisah nyata. Iya bener. Aku Iya, percaya itu bener banget. Gitu loh, Kak. Aduh, ngeri banget sih. Iya, parah. Jangan sampai nginep di sana ya kali ya. Jangan sampai salah pilih hotel ya. Tapi kalau mau menantangin sih nggak apa-apa. Bebas sih kalau kamu pengen uji nyali ya. Kalau pengen uji nyali silahkan. Silakan. Cobain semalam aja, cukup kayaknya. Thank you banget ke buat ceritanya, seru Siap. banget. Sama-sama. Mas Bandun yang cerita melek ya. Karena seru gitu ceritanya. Wah, luar biasa. Thank you buat ceritanya hari ini. Gimana teman-teman? Apakah di antara kalian tuh kebetulan ternyata pernah juga nginep di hotel A yang ada di Bandung itu, dan ternyata hotelnya serem banget. Dan emang gak cuma ada makhluknya, tapi ada tragedi gitu di sana, kan ada yang bunuh diri. Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalau ada ceritaan yang sama kayak saya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke? Oke, aku sama Mas Bandun pamit undur diri. Bye-bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.